Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Ira. Di pertemuan 10 ini aku akan membahas mengenai kepemimpinan atau leadership. Nah, materi ini merupakan materi yang sangat menarik nih teman-teman untuk kita pelajari. Jadi kita langsung aja yuk bahas mengenai kepemimpinan atau leadership pada dasar manajemen. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih pengertian dari kepemimpinan itu. Nah, definisi dari kepemimpinan itu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari anggota kelompok organisasi. Dari definisi tersebut dibentuklah implikasi nih teman-teman, di mana yang pertama kepemimpinan melibatkan orang lain, yang kedua kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan, kepemimpinan juga merupakan kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut. Dan yang terakhir, kepemimpinan menggabungkan tiga aspek pertama dan mengakui bahwa kepemimpinan adalah mengenai nilai. Oke, nah yang pertama kita bahas mengenai pola dasar kepemimpinan nih teman-teman. Jadi menurut George, kepemimpinan itu muncul dari suatu hubungan yang kompleks antara pemimpin, pengikut, struktur organisasi, dan nilai sosial dan pertimbangan politik. Di sini bisa dilihat teman-teman untuk pola kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu ada formal dan informal. Untuk yang formal itu diangkat sebagai jabatan kepemimpinan. Terdapat ketentuan yang mengatur hierarki organisasi, dan yang kedua itu informal, tidak didasarkan pengangkatan. Efektivitas dilihat pada pengakuan dan penerimaan yang nyata dalam praktek atas kepemimpinan. Nah, yang kedua, kita masuk ke dalam fungsi kepemimpinan, di mana fungsinya itu berhubungan dengan tugas atau memecahkan masalah. Jadi, dengan adanya kepemimpinan, masalah akan cepat diselesaikan. Yang kedua, fungsi memelihara kelompok atau sosial. Lalu kita masuk nih teman-teman ke tipe kepemimpinan. Ada berapa sih tipe dari kepemimpinan? Nah, menurut Sondang, tipe yang pertama itu ada autokratis. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk tipe autokratis itu, ciri-cirinya menganggap organisasi adalah milik sendiri, lalu mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bawahan adalah alat, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung kekuasaan formal, menggunakan pendekatan paksaan dan hukum dalam menggerakkan anggotanya. Teman-teman, di sini bisa dilihat ada contoh pemimpin yang menerapkan tipe kepemimpinan yang autokratis, yaitu ada Adolf Hitler. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu lagi nggak nih? Contoh pemimpin yang menerapkan tipe autokratis, kira-kira apa? Ya, betul banget, ada Kim Jong-un, ada Donald Trump. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita lanjut aja nih ke tipe yang kedua, yaitu ada tipe yang militeristis. Ciri-cirinya itu menggunakan sistem perintah dalam menggerakkan bawahannya. Lalu menggerakkan bawahan bergantung pada pangkat dan jabatannya, menggunakan formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya, sukar menerima kritik dari bawahannya, dan menggemari upacara dari berbagai keadaan. Nah, di sini contoh pemimpin yang menerapkan tipe kepemimpinan yang militeris yaitu adalah Soeharto dari Indonesia. Nah, kita lanjut ke tipe yang ketiga, yaitu paternalistik. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Terlalu melindungi bawahan, jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan, inisiatif dan mengembangkan daya kreasi, bersifat serba tahu. Nah, biasanya itu contohnya itu seperti guru ya, teman-teman. Jadi lanjut, untuk tipe yang keempat, karismatis, teman-teman. Belum diketahui sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki karisma. Nah, biasanya itu dilihat dari kekayaan, umur, kesehatan, dan profilnya pun tidak dapat digunakan sebagai kriteria karisma. Nah, di sini untuk contoh pemimpinnya itu adalah Insinyur Soeharto. Next, untuk yang demokratis, cocok untuk organisasi modern. Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertolak pada manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Terus selanjutnya itu mensinkronkan antara kepentingan tujuan organisasi dan tujuan pribadi bawahannya. Dapat menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahannya, lalu mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan, serta mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin. Nah, untuk contohnya itu seperti Mahatma Gandhi. Jadi, si Mahatma Gandhi ini itu kepemimpinan yang menerapkan demokratis. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam gaya kepemimpinan, teman-teman.
Aja kita masuk ke dalam definisi dari gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang diambil seseorang dalam rangka mempraktekkan kepemimpinannya. Nah, di sini bisa dilihat menurut Blake and Moulton terdapat tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama itu worst leadership style atau gaya tidak peduli. Lanjut ke people oriented style, gaya condong pada manusia. Lalu ada production oriented style, condongnya itu pada produksi. Ada maintain present balance style, yaitu keseimbangan, dan peak of leadership, gaya puncak. Nah, yang kelima, membahas mengenai sifat kepemimpinan nih teman-teman. Menurut Ortweighted, terdapat 10 sifat kepemimpinan. Yang pertama, penuh energi, memiliki selera kepemimpinan atau pemimpin, memiliki selera pemimpin, antuisme, ramah tamah, pemersatu, memiliki kemahiran teknis, mampu mengambil keputusan, memiliki intelijensi, kemampuan mengajar, dan iman yang kuat. Nah, menurut Chester Barnard, kelebihan dan superioritas di bidang teknik kepemimpinan, baik fisik maupun teori, kelebihan dalam kebulatan tekad memimpin demi tercapainya tujuan. Menurut Erwin, ada minat dan keramahan terhadap anggota yang dipimpinnya, memiliki pribadi yang baik dan ilmu di bidangnya. Sedangkan menurut George, penuh energi, memiliki jiwa yang stabil dalam emosi, memiliki pengetahuan tentang hubungan dengan manusia, berkeinginan menjadi seorang pemimpin, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, dan berpikir tenang. Selanjutnya untuk pembahasan yang keenam itu teori munculnya kepemimpinan. Nah, untuk teori yang pertama nih teman-teman, menurut Ortweighted, kepemimpinan dibentuk dengan dirinya sendiri, lalu dipilih oleh pengikut, ditunjuk atau diangkat karena penugasan. Yang kedua, teori genesis. Seseorang menjadi pemimpin karena dia dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Leaders are born, not made. Teori sosial. Setiap orang bisa menjadi pemimpin bila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Dan yang terakhir ada teori ekologis. Saat lahir, seseorang memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian dikembangkan dengan pendidikan dan pengalaman. Itu dia pemaparan materi dari aku mengenai kepemimpinan. Jadi langsung aja kita latihan soal mengenai kepemimpinan. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke dalam latihan soal dari pembahasan kepemimpinan. Cekidot. Nah, nomor 1, menganggap bawahan adalah alat dan tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat merupakan tipe pemimpin yang titik-titik. A. Demokratis, B. Otokratis, C. Militaristis, D. Karismatik. Nah, teman-teman, aku kasih waktu 5 detik deh, ini gampang banget tahu. Menganggap bawahan adalah alat nih teman-teman, dan dia juga nggak mau menerima kritik ataupun saran. Kira-kira jawabannya apa ya di antara pilihan yang ada? A, B, C, D. Jadi jawabannya adalah B, otokratis. Betul banget. Jadi, untuk yang otokratis bisa dilihat penjelasannya. Ciri-cirinya itu menganggap bawahan adalah alat, tidak menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung kekuasaan formal, menggunakan pendekatan paksaan dan hukuman dalam menggerakkan anggotanya. Nah, yang kedua, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Keputusan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya, serta bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Apakah tipe kepemimpinan di atas? Oke, aku kasih waktu ke kalian 10 detik. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, jadi jawabannya adalah demokratis. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Adanya minat dan keramahan terhadap anggota yang dipimpinnya, termasuk sifat kepemimpinan menurut A. Chester Barnard, B. George Terry, C. Erwin Self, dan Edward Pitt. Yang D. Adanya minat dan keramahan terhadap anggota yang dipimpinnya, termasuk sifat kepemimpinan menurut A. Chester Barnard, B. George Terry, C. Erwin Self, D. Edward Pitt. Kasih waktu kalian 10 detik buat jawab ya, kira-kira apa sih pengertian dari sifat kepemimpinan menurut para ahli yang satu ini. Nah, oke. Untuk jawabannya adalah
Betul banget, Erwin Sal. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk penjelasannya, adanya minat dan keramahan terhadap anggota yang dipimpinnya, memiliki pribadi yang baik dan ilmu di bidangnya. Memiliki ilmu di bidangnya. Next, kita ke nomor 4. Setiap orang bisa menjadi pemimpin bila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Nah, definisi tersebut termasuk ke dalam teori, apakah teori genesis, teori lingkungan, ekologis, atau sosial? Setiap orang itu bisa loh menjadi pemimpin kalau misalnya dia itu diberikan pendidikan dan juga pengalaman yang cukup nih teman-teman. Jadi jawabannya adalah teori sosial atau leader are made and not born. Oke. Dan kita lanjut ke soal yang terakhir. Ada berapakah tipe gaya kepemimpinan menurut Blake dan Moulton? Teman-teman harus diperhatikan ya, ini itu tipe gaya kepemimpinan, bukan tipe kepemimpinannya. Jadi, jawabannya adalah 5, yaitu gaya tidak peduli, gaya condong pada manusia, condong pada produksi, keseimbangan, dan gaya puncak. Oke, selesai, yeay. Oke deh, segitu dulu pemaparan dari aku mengenai materi kepemimpinan, juga latihan soal mengenai kepemimpinan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.